dari beku ke normal itu namanya thawing. 60 menit. Ya, itu kurang lebih sekitar 60 menit. Dan yang harus dijaga, selama proses ini tidak boleh ada yang namanya keringat, tidak boleh adonan itu basah. Kalau seandainya basah berarti proses freezing ya, freezernya itu nggak benar. Berarti dia sudah terjadi bunga es. Ya, kalau terjadi bunga es pada saat thawing dia pasti akan keluar air, dan air itu adalah mencairnya es. Ini kan bukan es, ini kan pembekuan. Jadi adonannya kan bukan cair. Basahnya dari mana coba? Kalau nggak dari luar, betul kan? Jadi yang dari luar itu adalah disebabkan karena bunga es. Jadi proses thawing itu adalah proses beku menjadi kondisi normal. Itu durasinya 1 jam. Ya. Itu sebabnya harus menggunakan blast freezer. Blast freezer itu adalah tujuannya supaya pada saat proses penyimpanan awal itu tidak gepeng, karena adonan yang lembek itu nggak bisa ditumpuk dong mas, harus beku dulu dong. Nah kalau di freezer biasa makan waktu lama, kurang lebih sekitar setengah jam atau 1 jam baru dia bisa beku. Akhirnya turun. Nah, makanya dia dimasukkan ke dalam blast freeze supaya tujuannya untuk apa? Supaya cepat beku, supaya bisa dikeluarkan, supaya bisa dimasukkan. Nanti ada videonya yang membuat adonan itu menjadi lebih cepat ya. Satu lagi Pak. Ya. Nah, sebelum dibekukan, roti manis itu kan multiple bentuk. Ada kepang, ada macam-macam itu. Apakah itu nanti akan mengalami kualitas? Sebenarnya gini, roti bentuk yang aneh-aneh itu terbanyak itu cuma di Indonesia gitu ya. Ya, roti-roti yang ada sebetulnya jarang yang menggunakan bentuk kepang, isian dan sebagainya. Makanya di sini yang kita akan coba di sini aplikasikan cuma yang satu macam. Makanya roti boy segala macam ini cuma satu macam gitu kan, isinya bentuknya cuma satu macam supaya apa? Supaya proses thawing, proses fermentasinya segala macam itu tidak terlalu banyak risiko kerusakan daripada roti itu sendiri. Tetapi toh demikian Anda bisa melakukan dengan cara seperti itu, tapi dengan cara yang adonan yang bukan siap di proofing, tapi adonan yang siap dibentuk kembali. Nanti maksudnya. Oh iya. Gitu ya? Iya. Kita nyimpen adonan yang siap untuk dibentuk. Iya. Jadi mundur lagi satu langkah, bukan maju tapi mundur 1 langkah. Tujuannya adalah adonan yang daripada mengaduk lagi, ya kan? Adonannya sudah dibentuk, ditimbangin 50 graman, tinggal bentuk, itu yang diurusan. Itu yang berbeda. Ya. Baru setelah proses thawing, dibentuk, kemudian dibentuk. setelah dibentuk, proofing. Bukan dibentuk dulu, kemudian dibekukan, kemudian Enggak. Enggak. Karena apa? Itu tadi resikonya kalau dibentuk dulu. Ya, resikonya kalau yang namanya juga kita nggak ngerti listriknya itu matinya kapan, ya kan? Pas bentuk kepangnya cantik segala macam, begitu mati lampu, nempel semuanya, udah nggak bisa diapa-apain, gitu kan? Apalagi udah diisi sosis, diisi segala macam. Jadi kalau memang Anda mau multi bentuk, ya, multi varian, maka yang kita simpan adalah adonan yang siap. Oke, next. Nah, setelah tadi kita ngomongin tepung, kita ngomongin masalah lagi, kita ngomongin emulsifier atau bentuk bread improver. Ini adalah kunci daripada orang membuat frozen dough. Yang selama ini Anda anggapnya bahwa nih, seringkali orang bikin roti selalu ke toko bahan kue namanya aku minta pengampu roti. Bahaya lagi kalau ngomongin aku mau beli obat roti. Sekarang ini namanya obat roti ya. Bahasanya itu serem. Rotinya sakit Pak, diobatin ya sekarang gitu. Jadi istilahnya mereka itu ngomongnya obat roti gitu. Jadi
Ya, kita maklumi bahwa harusnya Anda mengetahui bahwasanya di dalam roti itu ada yang kita butuhkan adalah emulsifier. Ya, emulsifier itu adalah satu bahan, satu zat yang untuk mengemulsi. Di dalamnya itu ada istilahnya itu yang dough strainer, yaitu disebut dengan datem, dan SSL itu sodium stearyl lactate, itu adalah SSL. Dan ini adalah menyebabkan tekstur rotinya akan lebih lembut, ya, permukaan rotinya akan lebih halus, ya. Kalau teksturnya lebih lembut, secara otomatis rotinya jadi empuk, ya. Ya, kemudian ada yang disebut dengan oksidan. Oksidan ini adalah yang sifatnya asid dan itu ditambahkan dengan ascorbic acid atau vitamin C di dalamnya. Jadi kalau seandainya Anda baca di semua bread improver, bahan-bahan itu semuanya itu sudah ada, ya, cuman kadarnya yang berbeda, ya. Maka saya membutuhkan bread improver ini khususnya untuk produk yang frozen, untuk menanggulangi apa? Tadi yang pertama, gimana ya caranya supaya saya nahan tepungnya itu glutennya nggak sampai rusak. Raginya masih harus pakai ya. Nah, cuma saya bilang, ya raginya memang bisa jamin. Ada juga yang rusak. Ya udah, cari bread improver yang bisa nahan ini semua, yang bisa menahan jangan sampai raginya itu banyak yang mati. Jangan sampai tepungnya itu glutennya rusak. Maka saya butuh bread improver yang kandungan oksidan dan emulsifiernya sesuai. Maka munculnya namanya bread improver yang disebut dengan Magimix Blue. Karena Magimix Blue inilah yang sudah mumpuni untuk dipakai di adonan frozen. Kenapa saya menggunakan ini? Karena Magimix Blue ini mengoptimalkan kadar protein tepung, ya, dan daya tahan adonan beku lebih panjang masanya sehingga glutennya nggak mudah rusak. Yang berikutnya meningkatkan toleransi adonan untuk menahan air dan mengurangi kristalisasi. Maksudnya kristalisasi ini bunga es tadi loh. Sehingga kalau saya dengan adonan yang menggunakan Magimix Blue ini, adonannya meskipun dimasukkan dalam freezer dia tidak akan muncul Anda nanti akan bisa lihat, ya. Kemudian memaksimalkan pengembangan adonan. Adonan lebih tahan terhadap timbulnya karena dibekukan dan memelihara kualitas daripada adonan dalam jangka waktu penyimpanan yang lama. Saat adonan masa towing, kondisi adonan disempurnakan untuk permulaan proses fermentasinya lagi. Sehingga adonan ini pada saat dari beku, proses towing ya, dari beku sampai kondisi normal, dia mengkondisikan kondisi adonan yang seolah-olah tidak diproses. Ya, jadi ini yang keunggulan daripada Magimix. Ya. Nah, ini adalah standar resepnya. Jadi resep-resep yang kita akan buat. Ya. Jadi resep yang dipakai di adonan resep yang saya buat kemarin. Ya. Jadi pemakaian sebenarnya standar, semuanya standar. Yang beda apa sih? Itu, coba kadar airnya 35% di sini, ya kan? Ditambah dengan 20%. 35 tambah 20 berapa? 55. Nah, cuman yang di sini kan kalau produk itu kan ada kuning keras segala macam sedikit. Total cairannya tidak sampai dengan 15%, sehingga kurang lebih 10%. Jadi pokoknya maksimum total cairannya itu tidak boleh lebih dari 50%. Ya. Proses dasar pembukuan adonan adalah dari mixing selalu ada proses fermentasi. Nggak ada cerita mau bikin roti mau sedikit mau banyak. Itu setiap kali saya tuh ke teman-teman UKM, Mas, habis diaduk istirahat dulu, Mas, selesai rotinya kapan? Pasti itu jawabannya. Padahal dia lupa. Ini adalah cikal bakal kualitas roti terbentuk. Roti teksturnya itu bagus karena fermentasi awal.
roti tidak mudah kolaps karena fermentasi awal, roti tidak lengket di gigi pada saat roti matang, itu karena proses fermentasi awal. Sampai yang terakhir adalah waktu fermentasi belakang yang panjang, itu karena proses fermentasi awalnya nggak ada. Coba nanti kalau di rumah mulai sekarang habis diaduk fermentasi minimum ada setengah jam, syukur-syukur bisa lebih. Anda nanti akan memotong fermentasi akhir. Fermentasi akhir akan jauh lebih cepat kalau seandainya Anda menggunakan fermentasi. Ya. Karena apa? Pada saat fermentasi awal ini ragi akan mulai bekerja. Dia sudah mengeluarkan gas CO2, dia mengeluarkan panas, lagi dia sudah mengeluarkan aroma. Jadi aroma kan suka kita makan roti meskipun sudah matang tapi masih rasa tepung kan? Karena apa? Karena fermentasi awal ini nggak ada. Tapi kalau seandainya Anda di fermentasi awal ini sudah terpenuhi, maka aroma roti akan muncul, nggak ada lagi aroma tepung. Oke? Berikutnya. Jadi setelah tadi. Jadi setelah fermentasi adonan ditimbang. Setelah ditimbang dibentuk, ya. Terus di blast freeze yang kuning ini di blast freeze, ya. Atau simpan di freezer. Nanti di sana nanti saya akan di ruang praktek saya akan jelaskan apa yang dimasukkan dengan blast freeze. Ya. Kalau seandainya nggak ada blast freeze, apa yang harus kita lakukan? Ya. Terus kemudian dari simpanan freezer ini kan sudah bisa tahan 16 sampai 24 minggu. Nah, setelah dari simpan freezer ini akan muncul proses penyimpanan thawing. Nah, 45 sampai dengan 90 menit, nggak mungkin 30 menit dia itu sudah mulai mencair. Ya, minimum adalah 45 sampai 90. Ternyata di sini tadi dengan waktu 60 menit dia udah bisa. Ya, kemudian masukkan dalam final proofing. Final proofing itu 60 dengan 160 menit. Ya, paling panjang, tapi nggak mungkin. Ya, 60 sampai 90 menit, oke, siap bakar dengan temperatur bikinnya sama aja. Ya, ini adalah yang ready to bake dari ready to proof. Ya, jadi ini yang sebelumnya kan ready to proof nih. Ya, masuk. Nah, jadi bisa roti, bisa donat, ya, bisa bakpo dan sebagainya. Ya, ini adalah pembukaan roti yang setengah matang, biasanya adonan pizza. Ya, jadi seperti biasa mixing, fermentasi, timbang, bentuk, fermentasi, oven. Tapi setengah matang. Ya, dengan temperatur kurang lebih sekitar 200 derajat, waktunya cuma 3 menit. Ya, kemudian di cooling dulu. Nggak mungkin dong angkat tangan dimasukin blast freeze. Ya, tunggu dingin, masukkan ke blast freeze, freezer, simpan. Ya, nanti kalau mau pakai dari sini ready to bake, temperatur dari frozennya ini, thawingnya adalah 45 sampai 90 menit. Kita topping, ya, baru kita baking kembali. Ya. Proses dasar pembukaan donat sama, ya. Ini yang dia sudah digoreng sama bakpo, ya. Jadi bakpo atau yang donat dengan cara yang sama, ya. Thawing, kukus atau ready